diselamatkan karena kasih karunia. Refleksi pagi 2288. Seperti halnya Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah, demikian juga Lot dan keluarganya diselamatkan dari pemusnahan Sodom dan Gomora. Mengapa mereka diselamatkan? Mari dengar penjelasan dari 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara-saudara, di tengah kebobrokan moral dari Sodom dan Gomora, Lot dipandang benar di hadapan Allah, sehingga ia dan keluarganya diselamatkan. Di dalam keadilannya, Allah menghukum mereka yang berdosa dan menyelamatkan mereka yang dipandang benar di hadapannya. Saudara-saudara, penyelamatan Lot dan keluarganya dari pemusnahan Sodom dan Gomora haruslah mengingatkan kita akan keadilan Allah yang menghukum siapa yang berdosa dan menyelamatkan siapa yang dipandang benar di matanya. Hanya saja, karena semua orang telah berdosa, maka hanya Allah saja yang dapat menyediakan jalan pembenaran seperti yang dinyatakan di Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita syukuri akan kasih karunia keselamatan yang telah diberikan melalui penebusan Kristus. Jangan sia-siakan. Tidak larut dan hanyut. Refleksi pagi 2289. Lot dipandang benar di hadapan Allah sehingga ia dan keluarganya diselamatkan dari hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora. Apa yang telah dilakukan oleh Lot? Mari lihat 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara-saudara, walaupun Lot tinggal di tengah orang-orang Sodom yang jahat, Lot dipandang benar di hadapan Allah karena ia setiap hari bergumul akibat perilaku jahat orang-orang di sekitarnya. Tetap bergumul untuk berlaku benar di tengah lingkungan yang jahat memang merupakan hidup yang dikenan Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan di sekitar yang bermoral rendah, orang percaya bisa saja tergoda untuk ikut-ikutan larut dan hanyut dalam berbagai tindakan jahat. Orang percaya akhirnya tidaklah dapat dibedakan dengan lingkungan sekitarnya yang jahat, seperti halnya bunglon yang berganti warna sesuai dengan lingkungannya. Ini tentu bukanlah hal yang dikenan Tuhan. Orang percaya haruslah berani berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita sampai terhanyut oleh berbagai godaan dan jatuh pada perangkap si iblis yang membinasakan. Tetaplah bersandar pada Tuhan. Di hari penghakiman kelak, refleksi pagi 2290.
Rasul Petrus sudah memberikan 3 contoh di mana Allah menjatuhkan hukuman atas dosa, yaitu kepada malaikat yang berdosa, orang durhaka di zaman Nuh, serta orang-orang bejat di Sodom dan Gomora. Apa yang dapat disimpulkan dari ketiga contoh tersebut? Mari lihat 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara-saudara, di hari penghakiman kelak, Allah pasti akan menghukum mereka yang berdosa dan menyelamatkan mereka yang dipandang benar di hadapan Allah. Tuhan memang menghukum, tetapi Tuhan juga memberikan anugerah-Nya. Saudara-saudara, seperti ajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus pun menyampaikan hal yang senada terkait dengan hukuman Allah yang diungkapkan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena semua manusia sudah jatuh dalam hukuman dosa, maka Allah memberikan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu, setelah kita mengetahui apa yang akan terjadi di hari penghakiman kelak, marilah kita perteguh iman kita dalam syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus. Marilah kita belajar hidup saleh seturut kehendak-Nya.